Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masih ke dalam persamaan hiperbola, yaitu pada latihan 1.8 pada halaman 56 ya. Kita diminta untuk menentukan titik pusat, kemudian titik fokus, kemudian titik puncaknya, kemudian berikut jarak kedua fokus dan persamaan asimtot dari hiperbola. Dengan masing-masing persamaannya adalah 4x kuadrat min 9y kuadrat sama dengan 36. Nah, kita langsung saja ya ke dalam sistem persamaannya. Kita ubah ke dalam persamaan umum bentuk hiperbola. Yang pertama, 4x kuadrat min 9y kuadrat sama dengan 36. Ini mudah saja ya, langsung kita kalikan dengan 1/36. Sedemikian hingga adalah x kuadrat per 9 dikurangi y kuadrat per 4 sama dengan 1 ya. Nah, 1 ini. Nah, setelah kita punya ini, maka kita bisa menentukan bahwa ini adalah nilai a kuadrat, ini adalah nilai b kuadrat, ya kan? Nah, kemudian kita bisa menentukan nilai C-nya, bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, sedemikian hingga C kuadrat sama dengan 9 ditambah 4, C sama dengan akar dari 13. Nah, selesai ini. Nah, kalau dilihat dari karakter persamaan umum elipsnya, ini merupakan ini elips atau hiperbola ya. Hiperbola ini adalah hiperbola yang sejajar dengan sumbu X, atau bisa dikatakan seperti ini. Nah, hiperbola. Nah, seperti ini. Nah, katakanlah seperti ini. Jadi sejajar sumbu X. Nah, maka kita bisa menentukan bahwa nilai titik fokusnya adalah, bahwa fokus itu adalah, kalau sejajar sumbu X itu adalah plus minus C,0. Nah, maka fokusnya adalah min akar 13,0 dan akar 13,0. Selesai untuk nilai fokusnya. Nah, kemudian untuk titik puncaknya ya, titik puncak. Nah, itu diperoleh dari plus minus A,0 plus minus A,0. Kok bisa 0, Pak? Nah, lihat saja ini kan titik pusatnya kan jelas 0,0. Berarti titik puncaknya adalah, kalau A kuadrat sama dengan 9 berarti min 3,0 dan 3,0. Seperti itu. Nah, kemudian sumbu utamanya ya, sumbu mayornya adalah berapa? Sumbu mayornya adalah di sini dikatakan sumbu mayor enggak ini? Tidak ya. Jarak kedua fokus ya, berarti jarak kedua fokus itu sama dengan 2C. Ya, berarti 2 akar 13. Kemudian asimtot ya. Asimtot adalah Y sama dengan plus minus B per AX. Nah, maka sama dengan Y sama dengan B-nya adalah 2 per A-nya adalah 3X. Kemudian yang satunya adalah Y sama dengan min 2 per 3X. Nah, seperti ini. Selesai. Kemudian yang kedua ya, di situ adalah tentukan persamaan hiperbola jika diketahui titik 0,0, titik fokusnya 8,0, min 8,0, titik puncaknya adalah 6,0 dan min 6,0. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ya. Bukan yang 2A ternyata. Yang 1B terlebih dahulu. Kita ubah ya. Bahwa 16x kuadrat min 9y kuadrat min 64x min 54
sama dengan 161. Saya kelompokkan untuk yang X dengan X, 16X kuadrat min 64X min 9Y kuadrat min 54Y min 54Y sama dengan 161. Nah ini tinggal saya keluarkan ya 16 nya, berarti 16 kali X kuadrat min 4X min 9Y kuadrat, ini plus ya, plus berapa, 6Y sama dengan 161, seperti ini. Nah setelah itu ini saya bagi dengan 2, ini saya bagi dengan 2, sedemikian hingga 16 kali X min 2 kuadrat min 2 dikuadratkan, yaitu 4, ya kan, min 9 kali, nah Y plus 6 bagi 2 3 kuadrat min 3 kuadrat, yaitu 9, sama dengan 161. Sedemikian hingga 16 kali X min 2 kuadrat min 64 min 9 Y plus 3 kuadrat plus berapa ini? Benar ya, plus ya, karena min kali min, plus 81 sama dengan 161. Nah sedemikian hingga saya pindah ke kanan semua ya, berarti 16 X min 2 kuadrat min 9 Y plus 3 kuadrat sama dengan 161 plus 64 kurangi 81, berarti sama dengan 81 tambah 64, ya kan, 161 ditambah 81 dikurangi 64. Ini kalau kurangi 81 itu kan berarti tinggal 80 ya, tambah 64. Berarti 4, ini 144. Nah, berarti 16 X min 2 kuadrat min 9 kali Y plus 3 kuadrat sama dengan 144, seperti ini. Saya kalikan dengan 144 seperti ini. Sedemikian hingga dapatnya adalah ini X min 2 kuadrat per berapa ini? 144 dibagi 16 itu kan dapat 9, dikurangi dengan Y plus 3 kuadrat per 16 sama dengan 0. Sama dengan 1. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa pusatnya adalah jelas 2,-3, ya kan? Pusat adalah 2,-3. Ya kan? Nah, ini sebagai A-nya ya. Berarti A-nya kan berarti ini sebagai A kuadrat, ini sebagai B kuadrat. Berarti kita bisa menentukan untuk masing-masing nilainya adalah A sama dengan 3, kemudian B sama dengan 4. Sedemikian hingga C-nya adalah C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. C sama dengan akar dari 9 tambah 16 sama dengan 5. Jadi C-nya adalah 5. Seperti itu. Nah, dari C sama dengan 5, kalau dari persamaan sebentar ya, itu ada telepon. Halo. Waalaikumsalam. Alia sekolah. Tidak. Apa? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf tadi. Nah,
kita lihat di sini ya, yang ternyata yang besar itu di sini ya, yang B ternyata, bukan yang A. Berarti nanti tentunya adalah parabolanya adalah seperti ini ya. Cuman titik pusatnya tidak di 0,0 kan gitu. Nah, kita bisa lihat di bukunya untuk hiperbola ya. Hiperbola yang sepanjang garis atau yang sepanjang sejajar dengan sumbu Y itu kita memiliki panjang pusat sudah, fokus ya. Fokus adalah M, N plus minus C. Nah, seperti ini. M-nya kan jelas ini, 2M, N. Nah, berarti saya bisa menuliskan untuk fokusnya adalah M-nya itu adalah 2, N-nya adalah min 3 plus minus 5. Ya kan? Berarti yang pertama adalah 2, min 3 plus 5 itu sama dengan 2. Dan 2, min 3 min 8. Nah, seperti ini untuk fokusnya. Nah, kemudian untuk puncaknya, puncak ya, puncak adalah sama M, N plus minus B ya, plus minus B. Nah, seperti ini. Ini untuk puncaknya. Sedemikian hingga saya punya 2, min 3 plus minus. Nah, B-nya berapa? B-nya adalah 4. Nah, sedemikian hingga kita punya puncaknya yaitu 2, min 3 plus 4 itu 1. Dan 2, min 3 min 4 itu adalah min 7. Nah, seperti ini. Ini adalah puncaknya. Fokus sudah, puncak sudah, jarak kedua fokus ya tinggal dikalikan. Ini fokusnya 2 kali 5 berarti 10. Kemudian asimtotnya adalah Y sama dengan, nah ini hati-hati asimtotnya, karena titik pusatnya tidak pada titik 0,0. Berarti sama saja Y min N sama dengan plus minus B per A kali X min M. Nah, seperti ini. Y min N nya berapa? Berarti Y min 2 sama dengan B nya sudah ketemu 4. Jadi plus minus 4 per 3 kali X. Nah, X nya adalah, sebentar, saya salah ini kayaknya, Y plus 3. Nah, ini X min 2. Nah, seperti ini. Ini adalah persamaan asimtotnya. Silahkan kalian bisa variasikan mengenai hasilnya, yaitu plus minusnya ya. Jadi yang pertama Y plus 3 sama dengan 4 per 3 X min 2. Kemudian yang ke satunya lagi adalah Y plus 3 sama dengan min 4 per 3 kali X min 2. Nah, kalau bisa mau menghilangkan biar tidak dalam bentuk per 3 seperti ini, kamu tinggal kalikan dengan, nah seperti ini. Kalau 3 berarti kan ini kalikan 3 dikurung. Ini kan mestinya dikurung. Nah, ini dikalikan 3 di sini, kemudian di sini 3-nya hilang. Tinggal 4 kali X min 2. Seperti itu. Silakan kalian lanjutkan sendiri. Oke, berikutnya untuk yang nomor kedua. Ke panjang kedua ya. Oh, sorry. Kalau mengenai panjang sumbu mayor ya, untuk yang ini tadi panjang sumbu mayor yang mana gitu? Yang ini ya.
panjang sumbu mayor itu adalah, kalau ini yang sejajar sumbu Y, sumbu mayornya adalah 2 kali B. 2 kali B sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Seperti ini. Kemudian kalau yang ini tadi yang sejajar sumbu X, sumbu mayor itu sama dengan 2 kali A ya. Ini kan titik pusatnya 0,0 ya. Titik pusatnya 0,0 sejajar sumbu X itu adalah 2A, benar. 2A sedemikian hingga 2 kali A-nya adalah 3. Nah, sama dengan 6. Seperti itu. Oke, clear. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, tentukan persamaan hiperbola jika diketahui titik pusat 0,0, titik fokus 8 dan titik fokusnya 8,0 dan min 8,0, titik puncaknya 6,0 dan min 6,0. Maka kita bisa menyusun persamaan hiperbola tersebut ya dengan cara kita buat terlebih dahulu persamaan umumnya. Karena titik pusatnya 0,0 berarti x kuadrat per a kuadrat ya, min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, fokusnya adalah 8 plus minus 8. Berarti kalau yang namanya fokus itu kan berarti C-nya sama dengan 8, ya kan? Fokus sama dengan plus minus 8. Nah, berarti C sama dengan 8 seperti ini. Kemudian titik puncaknya adalah 6,0. Puncak 6,0 dan min 6,0. Nah, ini merupakan nilai A-nya, ya kan? A sama dengan 6 sedemikian hingga A kuadrat sama dengan 36. Nah, maka kita bisa menghitung dalam bentuk persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C kuadratnya adalah 8 kuadrat sama dengan A kuadratnya 36 ditambah B kuadrat. B kuadrat sama dengan 64 dikurangi 36 ya. 64 dikurangi 36 itu adalah 28. Nah, sedemikian hingga B kuadrat sama dengan 28. Nah, ini langsung masukkan ke sini aja. Berarti X kuadrat A kuadratnya adalah 36 per 36 min Y kuadrat per 28 sama dengan 1. Selesai. Seperti itu. Nah, ini kebetulan mudah untuk permasalahan yang nomor A. Kemudian kita akan coba untuk permasalahan yang nomor B ya. Nah, untuk yang nomor B, di situ titik puncaknya adalah 2,2 dan min 8,2. Nah, kita bisa identifikasi di sini bahwa puncak 2,2 dan min 8,2. Nah, kita lihat di sini. Ini yang sama 2 sama 2 di sini, tapi bagian Y-nya. Ya kan? Dan asimptotnya adalah asimtot 3x min 5y min 19 sama dengan 0. Seperti ini. Nah, maka kita bisa menghitung untuk nilainya ya. Ini karena puncak. Coba dilihat. Ini puncak ya. Puncak itu berarti sama saja ini adalah M plus A, ya kan? M plus A sama dengan 2. Kemudian di sini adalah M min A sama dengan min 8. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Saya samakan aja. M plus A sama dengan 2, M min A sama dengan min 8. Saya jumlahkan, tambah. Berarti 2M sama dengan min 6. M sama dengan min 6 per 2 sama dengan min 3.
Nah, ini min 3 berarti M plus A sama dengan 2. Min 3 plus A sama dengan 2. A sama dengan 2 plus 3. A sama dengan 5. Selesai. Berarti A-nya sudah ketemu. Yaitu berapa ini? 5. Sedangkan M-nya adalah berapa ini? M-nya adalah min 3. Nah, lantas kita bisa menghitung untuk sebentar. Puncaknya itu berarti kan M, N ya. Berarti kan ini kita sudah punya dulu M, N-nya terlebih dahulu, ya kan? Berarti kan rumus umumnya itu kan Y min M. Sebentar. Ini sama ya, berarti X min M kuadrat per A kuadrat min Y min N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Seperti ini. Nah, M-nya sudah ketemu kan tadi. M-nya adalah min 3. Kemudian N-nya, kalau N-nya kan jelas 2 di sini. Kemudian A kuadratnya adalah 25. Nah, kita belum kita punya adalah B-nya. Nah, B-nya diperoleh dari mana? B-nya diperoleh dari kita menyamakan asimtotnya. Persamaan asimtotnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Bahwa ini saya masukkan ke sini ya, nilai M sama N-nya berarti X plus 3 kuadrat per 25 dikurangi Y min 2 per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dari sini permasalahannya kita akan menyelesaikan untuk nilai asimtotnya. Asimtot itu diperoleh dari Y min 2 Y min N sama dengan plus minus B per A kali X min M. Nah, seperti ini. Y min N-nya berapa? Y min N-nya adalah Y min 2. Sama dengan plus minus B-nya adalah yang dicari ya. A-nya kan jelas 5. X plus 3. Seperti ini. Saya kalikan dengan 5 biar tidak dalam bentuk pecahan, berarti 5 kali Y min 2 sama dengan B-nya adalah yang dicari X plus 3 seperti ini. 5Y min 10 sama dengan BX plus 3B, ya kan? Saya bawa ke kanan semua ya. Saya bawa ke kanan semua sedemikian hingga BX min 5Y plus 3B plus 10 sama dengan 0. Nah, ini saya samakan dengan 3X. Nah, ini sama ya ini. 3X min 5Y min 19 sama dengan 0. Nah, ini sama. Nah, ini. Nah, seperti itu. Berarti B-nya berapa itu? B-nya adalah 3. Coba kalau ini. Ya benar ya. B kan berarti dari sini kan kita bisa langsung menyimpulkan bahwa B itu sama dengan 3. Nah, sekarang B kalau 3 tinggal masukkan ke dalam sini. Sedemikian hingga X plus 3 kuadrat per 25 min Y min 2, ini kurang kuadrat ya. Kuadrat per 9 sama dengan 1. Selesai persamaannya. Berikutnya untuk yang nomor ke-7, yang C. Mohon maaf, yang C ya. Puncak 7,3 dan min 1,3
serta melalui 8,4 setengah. Nah, sama seperti halnya tadi, berarti ini yang sama ini, sama, ya kan? Berarti ini M plus A sama dengan 7. M plus M min A sama dengan min 1. Saya jumlahkan, ya kan? 2M sama dengan 6, M sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Seperti ini. Nah, kita sudah ketemu. M-nya 3. Sekarang kita cari A-nya. Masuk ke sini. Nah, berarti M plus A sama dengan 7. M-nya adalah 3 plus A sama dengan 7. A sama dengan 7 min 3. A sama dengan 4. Nah, ini 3-nya kan jelas N. Nah, persamaannya berapa? Persamaannya adalah ini hiperbola. Karena yang sama adalah Y, berarti nanti bentuknya seperti ini. Nah, sejajar sumbu X. Berarti sama saja X min M kuadrat, ya kan, per A kuadrat min Y min N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Masukkan saja untuk MN dan A-nya. Berarti X min 3 kuadrat per A-nya adalah 4 kuadrat. 4 kuadrat Pak Jul langsung tulis 16 ya. 16 min Y min N-nya adalah 3. Sebentar. M-nya sama 3 ya ini ya. Ya benar 3. N-nya 3. Per B kuadratnya yang dicari sama dengan 1. Nah, padahal di situ diketahui lagi bahwa hiperbola tersebut melalui titik 8,4 setengah. Nah, ini melalui sini. Nah, tinggal dimasukkan saja. Kalau kita masukkan berarti 8 dikurangi 3. Itu sama dengan 5 kuadrat per 4, 16 ya ini ya. Per 16 dikurangi Y-nya 4 setengah. 4 setengah dikurangi 3 itu kan 1 setengah. 1 setengah itu sama dengan 3 per 2. Nah, kalau ini dikuadratkan itu kan 9 per 4, ya kan? Berarti 9 per 4 per B kuadrat sama dengan 1. Seperti ini, iya kan? Nah, setelah punya persamaan seperti ini, otomatis ini kan jadinya adalah berapa ini? 9 per 4. Ini kan jadi 25. 25 per 16 dikurangi 1 sama dengan 9 per 4. Iya kan? 9 per 4 per B kuadrat. Nah, ini sama saja dijadikan 16 per 16 ya. 25 per 16 dikurangi 16 per 16 sama dengan 9 per 16 sama dengan 9 per 4 per B kuadrat. Nah, saya teruskan di bawahnya. Bukan di bawahnya ya, di selanjutnya berarti sama saja. Ini saya kalikan silang ya. Berarti B kuadrat sama dengan berapa ini? 9 per 4 dibagi 9 dikali 16 sama dengan 9 per 4 dibagi 9 kali 16 sama dengan 9 per 4 kali 1 per 9 kali 16. Coret 4 ya. Berarti B kuadrat sama dengan 4. Nah, sudah ketemu, tinggal masukkan ke sini. Berarti sama saja persamaannya adalah X min 3 kuadrat per 16 min Y min 3. Ini Pak Jul sering lupa ya. Kuadrat per 16-nya adalah B kuadratnya adalah 4 ya. 4 sama dengan 1. Selesai. Seperti itu. Oke, berikutnya untuk yang nomor ke yang D ya, di sini. Yang D, di situ kita bisa diketahuinya yaitu
itu apa ini? Hiperbola melalui 1, akar 3. Dan asimtot itu adalah sama dengan Y sama dengan plus minus 2X. Ya kan? Berarti kan kita bisa mengatakan kalau 2X itu kan kira-kira misalkan Y itu sama dengan plus minus 2K per 2K per K sama dengan X. Nah ini kan sama dengan plus minus B per A, ya enggak? Nah, maka kita bisa menyamakan bahwa K sama dengan ini, bahwa B sama dengan ini. Iya kan? Jadi kita punya persamaan bahwa A sama dengan K, kemudian B sama dengan 2K. Kan gitu. Iya kan? 2K itu sama dengan ini masih kurang ya ini. Nah, ini X, ini X. Nah, kita tinggal menyamakan bahwa 2K itu sama dengan B, K itu sama dengan A. Nah, dari situ kita bisa memasukkan ke dalam persamaannya. Kita bisa membuat persamaannya. Nah, kalau dari sini kan A sama dengan K, B sama dengan 2K. Berarti kan besar B-nya. Iya kan? Nah, kemudian saya misalkan saja persamaan hiperbolanya. Hiperbola X kuadrat per A kuadrat min B kuadrat per Y kuadrat sama dengan 1. Aduh, kok malah kebalik bisa-bisanya itu loh. Nah, ini B. Ini B ya, ini Y. Nah, sampai kebalik Pak Jul. Kemudian saya kalikan saja dengan A kuadrat B kuadrat. Saya kalikan berarti B kuadrat X kuadrat min berapa? B kuadrat min X kuadrat min A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, padahal di sini melalui 1, akar 3. 1, akar 3 masukkan ke sini. Berarti ini kan sebagai X, ini sebagai Y, iya kan? Berarti sama dengan B kuadrat min 3A kuadrat 3A kuadrat, benar. Kemudian A kuadrat B kuadrat. Masukkan A-nya bahwa ini 2 ini masuk sini. Nah, dimasukkan. B-nya 2K, berarti 2K kuadrat min 3K kuadrat A kuadrat K kuadrat kali 2K pangkat 2. 4K kuadrat min 3K kuadrat sama dengan K kuadrat kali 4K kuadrat. Seperti ini. 4K kuadrat min 3K kuadrat langsung saja ya. 4K kuadrat dikurangi 3K kuadrat kan jelas K kuadrat. Sama dengan 4K pangkat 4. 4K pangkat 4 min K kuadrat sama dengan 0. Berarti K kuadrat 4K kuadrat min 1 sama dengan 0. K kuadrat sama dengan 0. Di sini ada 4K kuadrat sama dengan 1. Sedemikian hingga K kuadrat sama dengan 1/4. Nah, sudah ketemu K kuadrat itu sama dengan 1/4. Saya cari kertas dulu lainnya. Nah, seperti ini. Karena K-nya sudah ketemu, maka tinggal kita substitusikan ke dalam nilai-nilainya. K-nya ya, berarti kan anggap saja K sama dengan akar 1/4 sama dengan setengah, ya kan?
K-nya setengah, maka A sama dengan K, sehingga A sama dengan setengah. B sama dengan 2K, maka B sama dengan 2 kali setengah, sama dengan 1. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan hiperbolanya, bahwa di situ X kuadrat per A kuadrat min B kuadrat, Y kuadrat min B kuadrat sama dengan 1. X kuadrat per A kuadratnya adalah 1/4 min Y kuadrat per 1 sama dengan 1. Selesai. Nah, ini sudah ketemu untuk nomor kedua. Kemudian kita bisa lanjut ke nomor ketiga. Tapi Pak Jul harus ke belakang dulu ya. Bukan ke belakang, belanja sayur. Itu kebetulan ini jam 7:30. Itu tukang sayurnya sudah datang. Ya maklum lah, yang di rumah itu Pak Jul, istrinya Pak Jul itu harus sekolah, mengajar di sekolah, harus berangkat pagi, pulangnya nanti jam 2. Jadi yang belanja harus yang ada di rumah, seperti itu. Sebentar ya, kurang lebih ya tidak 5 menit lah.
Oke, saudara-saudara, kita lanjut ya ke dalam nomor 3. Duh, harus ganti kacamata. Yang ketiga, tentukan fokus, eksentrisitas, panjang latus rektum, dan juga persamaan direktris dari hiperbola. Konsepnya sebenarnya sama. Di situ ada 4x kuadrat min 25y² sama dengan 100. Tinggal kita kalikan dengan 1/100 ya. Berarti x kuadrat per 25 min y kuadrat per 4 sama dengan 1. Ini sebagai a kuadrat, ini sebagai b kuadrat. Nah, tentu di sini adalah pusatnya 0,0 ya. Pusat 0,0. Nah, kemudian fokusnya kita bisa menghitung untuk nilai C-nya terlebih dahulu. Bahwa C itu sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. C sama dengan akar 25 tambah 4 sama dengan akar, benar ya? Ditambah ya. Sebentar, hubungan C kuadrat pada apa ini? Hiperbola. Pak Jul cari. Jadi lupa ingat nih. Untuk nilai C-nya pada hiperbola berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat ya ini ya. Nah, berarti kita bisa menghitungnya yaitu akar 29. Nah, maka fokusnya adalah fokus pusat 0,0 ini sejajar sumbu X ya. Itu sama dengan plus minus C,0. Nah, sedemikian hingga min akar 29,0 dan akar 29,0. Nah, ini adalah fokusnya. Kemudian kita diminta untuk mencari eksentrisitasnya. Eksentrisitasnya atau E, nilai E itu diperoleh dari C per A. Nah, di mana C-nya itu sudah jelas ya, akar 29 per A-nya itu adalah 5. Nah, sudah ketemu eksentrisitasnya. Kemudian latus rektum atau LR diperoleh dari 2B per A per A. Nah, 2B per A berarti 2B, B-nya itu kan jelas 2 ya. 2 kali 2 per A-nya adalah 5 sama dengan 4/5. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah persamaan direktris. Persamaan direktrisnya, persamaan direktris ya, X sama dengan B per C. Nah, sama dengan B-nya jelas 2, C-nya adalah akar 29. Nah, ini silakan kalian kalau misalkan mau merasionalkan mengenai bilangannya itu juga tidak masalah. Kita langsung ke permasalahan yang 3B. Di situ ada 4x kuadrat min 9y kuadrat min 16x plus 18y sama dengan 29. Seperti ini. 4x kuadrat min 16x min 9y kuadrat plus 18y sama dengan 29. 4-nya saya keluarkan ya. X kuadrat min 4x min 9 kali y kuadrat min 2y sama dengan 29. Ini bagi 2, ini bagi 2 ya. Berarti 4 sekali x min 2 kuadrat min 4 min 9 kali y min 1 kuadrat min 1. Ya kan? Sama dengan 29. Tinggal kita kalikan sedemikian hingga saya punya 4x min 2 kuadrat min 16 min 9 y min 1 kuadrat plus 9 sama dengan 29. 4x min 2 kuadrat min 9 y min 1 kuadrat sama dengan 29 plus 16 min 9. Seperti ini. 4
X min 2 min 9 kali Y min 1 kuadrat sama dengan 36. Saya kalikan dengan 1/36. Sedemikian hingga X min 2 kuadrat per 9 min Y min 1 kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, ini adalah A kuadrat sama dengan 9. Ini adalah B kuadrat sama dengan 4. Seperti ini. Nah, maka kita tinggal bisa menghitung nilai C-nya. C kuadrat atau C aja ya, sama dengan langsung di akar. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan akar 9 plus 4. C sama dengan akar 13. Nah, ini masih tetap ya, ini adalah A kuadrat yang besar yang di sini. Berarti parabolanya adalah sejajar sumbu X kayak gini. Nah, Y ini X. Nah, dari situ maka kita bisa menentukan untuk nilai fokusnya ya. Fokus adalah fokus itu adalah M plus minus C, N. Ya kan? Kalau M-nya kan jelas ini. N-nya kan jelas 1. Berarti fokusnya adalah 2 plus minus, ini pusatnya dulu ya. Pusat itu adalah 2,1. Nah, plus minus C akar 13 ya, berarti akar 13, N-nya adalah 1. Nah, berarti kita bisa menjadikan 2 min akar 13,1. Sedangkan yang 1 2 plus akar 13,1. Nah, ini adalah fokusnya. Kemudian kita diminta untuk mencari eksentrisitasnya atau nilai E-nya. Eksentrisitas nilai E-nya itu kita memperolehnya dari C per A. C per A sama dengan akar 13 per A-nya adalah 3. Sudah. Kemudian panjang latus rektumnya atau LR itu sama dengan 2B per A. 2B per A berarti 2 kali B-nya adalah 2 per A-nya adalah 3 sama dengan 4/3. Seperti ini. Ini hiperbola ya, benar ya, hiperbola. Nah, seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup panjang lebar sekali, hampir 52 menit. Semoga bermanfaat. Misalkan ada feedback atau komentar, silahkan kalian bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.